Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أما بعد. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita masuk pada hari kelima bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya diberi rizki dalam bentuk kesehatan fisik, rizki dalam bentuk hidayah, rizki dalam bentuk istiqamah, dan mudah-mudahan Allah selalu menolong kita untuk bisa berzikir kepada Allah, bersyukur kepada Allah, menolong kita agar kita bisa beribadah dengan sebaik-baiknya. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada hari ini kita lanjutkan kajian Ashru Qawaid fi Tazkiyatin Nafsi. Kita lanjutkan kajian 10 kaidah mensucikan jiwa. Hari ini masuk ke kaidah yang keempat, yaitu ittikhadul uswati wal qudwati. Kaidah yang keempat dalam rangka mensucikan jiwa, yaitu menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun wa qudwatun. Menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai idola, sebagai contoh dan panutan dalam kehidupan sehari-hari. Qala Allah azza wa jalla, لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذه الآية أصل كبير في التآسي برسول الله صلى الله عليه وسلم fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Menurut Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ayat ini, ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, ayat yang sangat penting yang menyuruh kita untuk menjadikan Rasul sebagai uswatun hasanatun, sebagai panutan, sebagai contoh, sebagai idola, sebagai panduan hidup. Fi aqwalihi, dalam ucapannya harus kita tiru, wa af'alihi, dalam seluruh perbuatannya, wa ahwalihi, dalam seluruh hal ihwal apapun yang dicontohkan oleh Rasul, semestinya harus kita ikuti sebagai umatnya. Wa qala al-Hasan rahimahullah, qala qaumun ala ahdi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna nuhibbu rabbana, fa anzalallahu ta'ala hadhihi al-ayah, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Dijelaskan oleh Al-Hasan, dulu di zaman Nabi
Banyak orang tidak mau mengikuti Nabi. Mereka menjawab, inna nuhibbu rabbana. Kami hanya ingin mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya turunlah ayat, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah ya Muhammad kepada mereka, kalau memang kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti saya, yuhibbukumullah, sehingga Allah akan mencintaimu. Ini ayat yang sangat penting yang memerintahkan kita, kunci kita mencintai Allah ada di mahabbatur Rasul. Kalau kita mencintai Allah, maka kita harus mencintai Rasul. Kalau kita ingin taat kepada Allah, juga harus diikuti taat dengan Rasul. Maka Rasul itulah menjadi patokan orang beragama. Yang menjadi patokan salah dan benar adalah ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fattiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ta'assi bihi dalilun ala sidqi mahabbatillah. Mengikuti Rasul dan mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasul merupakan bukti ketulusan kita dalam mencintai Allah. Li'anna littiba'a wal iktida'a bin nabiy alaihi salatu wassalam wassayri ala minhajil qawim huwa ainut tazkiyah. Karena mencintai, mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam, berjalan di atas manhaj Nabi yang lurus, mengikuti metode Nabi, mengikuti contoh Nabi, itulah yang disebut dengan ainut tazkiyah. Inti dari mensucikan jiwa. Maka jiwa ini tidak akan pernah suci tanpa mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yumkinul wusul ilaiha bi ghairi ma jaa bihi ar-rasulu alaihi salatu wassalam. La yumkinul wusul ilaiha, maksudnya tidak mungkin kita sampai kepada tingkat pensucian jiwa, tazkiyatun nafsi, tanpa kita memperhatikan, mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasul bi ghairi ma jaa bihi ar-rasul. Wa yuhdithu a'immatud dhalal fi kulli zamanin turuqan munkaratan yudda'a fiha annaha tuzakki an-nufus wa tuhadzibul qulub wa tuqawwi as-silata billah ila ghairi dhalika mimma yuqal wa yusuna bil inqita'i 'anil jama'ati wal khalwati fi amakina mudhlimatin wa tirtadu adhkarin khasah wa alfadin mu'ayyanah yaz'umu annaha tuzakki wa tuhadhibu wa turabbi an-nufus ila ghairi dhalika min ad-da'awa al-batilah. Artinya, di setiap zaman banyak sekali terjadi cara-cara yang ilegal, cara-cara yang tidak resmi, yang seolah-olah cara tersebut menjadikan orang itu bisa mensucikan jiwa. Biasanya cara-cara ini diajarkan oleh para a'immah, para pemimpin-pemimpin komunitas, pemimpin-pemimpin kelompok. Mereka mengajarkan cara-cara, walaupun kadang mereka mengklaim ini dari Rasul, namun sesungguhnya bukan dari Rasul.
mengklaim cara yang bisa mensucikan jiwa, mensucikan hati, meningkatkan hubungan dengan Allah, namun sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul. Misalkan khalwat fi amakin muzlimah, misalkan bersemedi di tempat yang gelap, kemudian mengucapkan mantra-mantra, wirid-wirid, zikir-zikir yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus berhati-hati, jangan sampai apa yang kita kerjakan yang seolah-olah mensucikan jiwa, sebenarnya itu tidak mensucikan jiwa. Seolah-olah mensucikan hati, memperkuat hubungan kita dengan Allah, tapi sebenarnya jangan-jangan itu adalah ajaran yang bukan dari Rasul, tapi ajaran dari jin. Seolah-olah itu berbau ritual, namun sebenarnya tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ikutilah ulama yang lurus, yang benar-benar menjadi warathatul anbiya, yang menjadi pewaris nabi, sehingga kita bisa mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu al-'allamah Ibnu al-Qayyim rahimahullah, tazkiyatun nufusi as'abu min ilajil abdan. Wa syaddu, yang namanya, menurut Imam Ibnu Qayyim, yang namanya tazkiyatun nafsi, mensucikan jiwa, itu lebih sulit, tantangannya lebih besar dibandingkan menyembuhkan penyakit fisik, menyembuhkan penyakit jiwa. Mensucikan jiwa lebih sulit dibandingkan menyembuhkan penyakit badan atau penyakit fisik. Faman zakka nafsahu birriyadah wal mujahadah wal khalwah allati lam yaji biha ar-rusul huwa kal marid alladhi yu'aliju nafsahu bi ra'yihi. Barang siapa yang mensucikan jiwanya dengan ritual-ritual mujahadah, menyendiri, semedi, dengan cara yang tidak pernah diajarkan Rasul, justru itu menjadi penyakit baru. Justru itu menjadi, orang tersebut menjadi orang yang menderita pesakitan. Orang yang melakukan ritual-ritual yang tidak diajarkan Rasul, justru menurut Imam Ibnu Qayyim menjadi pesakit yang baru. Karena itu tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Farrusulu atibba'ul qulub. Perlu diingat, yang namanya dokter hati, yang bisa menyembuhkan hati, mensucikan jiwa, adalah hanya para rasul yang diutus oleh Allah. Ar-rusulu atibba'ul qulub. Atibba, tabib. Dokter spesialis yang bisa mengobati urusan hati, urusan jiwa, hanyalah ar-rusul, para rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fala sabila ila tazkiyatiha wa salahiha illa min tariqihim. Tidak ada jalan, tidak ada cara tazkiyatun nafsi kecuali apa yang diajarkan, kecuali sesuai dengan metode yang diajarkan oleh para rasul. Wa aidan fa jami'ul a'mal allati laysa 'alaiha amrun nabiy sallallahu alaihi wasallam
mardudatun ala sahibiha. Dan perlu diingat, seluruh amalan-amalan, seluruh tradisi ritual-ritual yang tidak pernah diperintahkan oleh Rasul pada hakikatnya tertolak atau tidak diterima. Seperti yang disabdakan Nabi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan perbuatan, amal, ritual apapun yang tidak pernah diperintahkan oleh Rasul, fahuwa raddun, maka itu tidak diterima. Itu yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Imam Sufyan ibnu Uyainah rahimahullah, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa al-mizan al-akbar. Sesungguhnya Rasul itu menurut Imam Sufyan ibnu Uyainah, Rasul itu adalah al-mizan al-akbar. Al-mizan al-akbar artinya al-mizan timbangan yang paling agung. Fa'alaihi tu'radul asya, artinya Rasul itu menjadi timbangan untuk umatnya. Semua apa yang dikerjakan Rasul itu semuanya harus diikuti. Ala khuluqihi wa siratihi wa hadihi, akhlaknya harus diikuti, sirahnya harus diikuti, sejarahnya, tindak tanduknya, wa hadihi termasuk petunjuk-petunjuk Rasul itu harus diikuti. Fama wafaqa fahuwal haq. Kalau yang kita kerjakan sesuai dengan petunjuk Nabi, sesuai dengan sirah Nabi, sesuai dengan akhlak Nabi, sesuai dengan pertimbangan Rasul, fahuwa al-haqqu, maka itulah yang disebut kebenaran. Wa ma khalafaha fahuwal batil, dan semua yang menselisihi, tidak mengikuti akhlak Nabi, tidak mengikuti sirah Nabi, tidak mengikuti petunjuk Nabi, maka itu disebut kebatilan. Maka yang menentukan sesuatu itu hak atau batil, sesuatu itu benar apa salah, timbangannya, mizannya, timbangannya, patokannya, ukurannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itulah Al-Imam Sufyan mengatakan Rasul itu al-mizan al-akbar. Walihada wajib ala man arada tazkiyatan nafsi ay yujahida nafsahu ala al-ittiba'. Maka wajib barang siapa yang ingin mensucikan jiwanya, hendaknya bermujahadah, sungguh-sungguh mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, wal hadar minal muhdatsat wal mukhtara'at wat tara'iq al mubtadi'at allati yad'i arbabuha annaha tuzakki nufus. Dan harus hati-hati dengan seluruh kebid'ahan, hal-hal yang baru yang diciptakan oleh a'immatud dhalal, oleh para pemimpin-pemimpin kelompok. Berhati-hati dengan ajaran-ajaran yang disampaikan bukan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena ini adalah termasuk kaidah yang keempat, tazkiyatun nafsi, yaitu menjadikan Rasul sebagai uswatun wa qudwatun. Demikianlah kaidah keempat. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mengikuti Rasul dan bisa meniru sifat Rasul, walaupun mungkin tidak mungkin sampai 100%, namun selalu berusaha seoptimal mungkin mengikuti Rasul kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله. اللهم إني أسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.